Kami sangat mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Kiranya apa yang Tuhan sampaikan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam di dalam hati kami dan menghasilkan buah yang berkenan di hati Tuhan. Buah yang berlipat-lipat, yang memberkati banyak orang dan mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Minggu-minggu ini kita akan memasuki Paskah, memperingati kematian Kristus, penderitaannya di kayu salib sekian tahun yang lalu. Dan kalau saya merenungkan, karena hari-hari ini setiap kali mendekati Paskah, saya selalu terkagum-kagum ya dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Betapa Allah itu mengasihi kita sehingga Dia rela memberikan dirinya untuk disiksa sedemikian rupa ya. Kalau Bapak Ibu membaca dengan sungguh-sungguh Alkitab yang menuliskan betapa penderitaan Kristus itu luar biasa, itu kita akan terus terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Karena ini yang saya alami ya, begitu saya merenungkan penderitaan Kristus waktu Dia menebus hidup kita, itu luar biasa penderitaannya. Dan Kristus bertahan sampai akhirnya Dia mati dan kemudian dibangkitkan. Dan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana Kristus mulai mendekati penderitaan itu. Ya, mulai mendekati penderitaan itu, dan saya akan berbicara tidak jauh dari Paskah karena memang sepanjang minggu ini harusnya terus digaungkan betapa Kristus itu sedemikian rupa mengasihi kita sehingga Dia rela menderita untuk kita. Haleluya. Baik-baik ya hari ini ya. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan mengulangi ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Nah, ini diucapkan untuk jemaat Filipi. Dan hari ini juga ini diucapkan buat kita semua. Hendaklah saudara bersama menaruh pikiran dan perasaan
seperti yang ada di dalam Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus dan perasaannya. Tapi ini diucapkan oleh Rasul Paulus supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Nah, kenapa sampai seperti itu? Nah, kalau pikiran yang seperti Kristus ini kita punya dalam hidup kita, ini yang terjadi, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Setara dengan Allah, tapi itu bukan menjadi sesuatu yang harus dia pertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya, sekali lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini pikiran seperti apa yang Tuhan punya, sehingga mengakibatkan segala sesuatu yang dia punya. Ini sangat berarti, Bapak Ibu, ya. Bagaimana tidak berarti? Dia Allah, dia Kristus, dia punya kuasa yang besar, yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi itu dia kesampingkan, mengambil rupa menjadi seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai kemanusiaannya dia rela mati, taat sampai mati di kayu salib. Ini pikiran yang seperti apa yang dia punya sampai dia bisa melakukan seperti ini. Nah, pikiran yang sama ini dinasihatkan buat kita semua supaya ada di dalam diri kita. Perasaan yang sama itu supaya ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak punya pikiran yang sama, perasaan yang sama yang seperti Kristus punya, jangankan berpikir kita taat, apalagi sampai mati, nggak akan bisa, Bapak Ibu. Nah, makanya pikiran dan perasaan seperti yang Kristus punya ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sanggup melakukan seperti yang Kristus lakukan. Ingat loh, Kristus lakukan ini bukan sebagai Allah, tapi dia lakukan sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya. Artinya kalau di dalam kemanusiaannya, dia bisa memberontak. Manusia sama seperti kita. Di dalam rasa sakit, bisa menolak segala sesuatu untuk tidak merasakannya. Di dalam merasa sakit, dia bisa sampai di sini saja, saya sudah tidak kuat. Karena sebagai manusia, ya, sebagai manusia dia bisa mengalami seperti itu. Dia berhenti di dalam penderitaannya, di tengah-tengah penderitaannya, sudah cukup sampai di sini. Saya sudah tidak kuat lagi mengalaminya. Berhenti sampai di sini karena saya tidak kuat. Karena kalau kita lihat betapa menderitanya dia. Tidak hanya menderita secara fisik, tapi perasaan juga, Bapak Ibu. Ya, di samping dia disiksa secara fisik, perasaannya itu dicabi-cabi, ya, diolok-olok, dihina. Bahkan di atas kayu salib mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dia dibilang, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkan aku juga. Salah satu penjahat yang disalib di sampingnya dia berkata seperti itu. Katanya engkau anak Allah karena memang dia disalib. Karena dia apa? Mengaku bahwa dia adalah Allah, makanya dia disalibkan. Nah, pada saat disalib ini penjahat sebelah kiri atau kanannya itu bilang begini. Nah, saya lupa sebelah kiri atau kanannya. Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Seperti yang kau sebut karena katanya engkau Allah. Kalau engkau Allah, kau harusnya bisa menyelamatkan dirimu. Selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Dia Allah seperti itu, tapi dia hanya diam. Diludahi, dikatai yang tidak baik. Itu tidak hanya melukai fisik, tapi melukai perasaan. Secara manusia, harusnya dia cukup. Saya nggak sanggup lagi mengalami seperti ini. Secara kemanusiaan ya, karena dia tinggalkan keilahiannya, dia menjadi seorang hamba, mengambil rumah seorang hamba di dalam kemanusiaannya, menderita sampai mati, taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, nanti kita akan pelajari pikiran dan perasaan seperti apa yang ada di dalam Kristus sehingga dia sanggup melakukannya itu.
Ya, makanya Rasul Paulus bilang miliki perasaan seperti ini, miliki pikiran seperti ini. Ya, Bapak Ibu, kita lihat ketaatan yang dihasilkan Tuhan, ya. Tidak ngantuk ya? Tidak. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh ya, puji Tuhan. Ternyata tidak ngantuk ya. Sebentar ya. Saya lihat catatan saya. Harus ngerpek dulu Bapak Ibu. Karena kalau tidak ngerpek bahaya. Nah, Tuhan Yesus bisa melakukan ini Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita sampai di pemikiran dan perasaan yang Kristus miliki, ini hasil yang Dia lakukan untuk kita ya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mungkin kalau perkataannya cuma begini ya, taat sampai mati. Nah, di sini ada lagi penekanan bahkan mati di kayu salib. Artinya apa? Matinya itu dijelaskan mati dengan menderita. Mati dengan apa? Menderita. Tidak mati tiba-tiba mati. Kan ada orang yang matinya itu tiba-tiba tertidur hilang. Ada yang seperti itu ya. Tiba-tiba nggak ada begitu aja. Ada yang matinya tiba-tiba kecelakaan, jebret, tidak rasakan sakit langsung mati. Tapi Kristus ini dibilang begini, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya kematiannya itu harus mengalami penderitaan yang sangat hebat. Penderitaan yang kalau saya bisa katakan tuh, secara manusiawi itu penderitaan yang di luar akal ya. Karena penderitaan yang luar biasa. Mungkin ada dari antara kita pernah melihat film Passion of Christ. Pernah ada? Kira-kira penderitaan seperti itu, bahkan jauh lebih hebat lagi dari itu. Ya, karena betapa sangat menderitanya. Nah, yang pertama, ketaatannya itu seperti ini Bapak Ibu. Ketaatannya itu ketaatan yang benar-benar total. Ketaatan yang sepenuhnya. Ketaatan yang tidak setengah-setengah. Ya, artinya total itu tidak setengah-setengah. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk taat. Seluruh hidupnya, tidak setengah-setengah. Pernah lihat orang yang taatnya setengah-setengah? Pernah? Ketaatannya itu setengah hati. Pernah? Setengah hati artinya melakukan sesuatu itu tidak dengan sepenuh hati. Ya, melakukan sesuatu itu tidak dengan sepenuh hati. Dan ini menghasilkan ketaatan yang setengah-setengah. Ada yang seperti itu? Banyak ya. Saya pun kadang seperti itu. Melayani Tuhan. Wah, ini yang sering saya alami dulu Bapak Ibu. Ini ya, ini cerita pengalaman. Ini hanya memberikan contoh ketaatan yang setengah-setengah. Karena saya alami ketaatan setengah-setengah itu seperti apa. Pada waktu melayani, melayani kan biasanya saya melayani main musik ya. Main musik, nah. Itu kalau musiknya enak, kemudian pilihan lagunya enak. Wah, itu rasanya kayak menggebu-gebu ya. Menikmati dan lain sebagainya. Tetapi kadang kalau pilihan lagunya nggak enak, aransemennya nggak enak, terus kemudian yang main musik satunya salah-salah, wah itu baru hati ini rasanya gerudel. Duh kok gini sih, duh kok gini, itu bolak-balik saya rasakan seperti itu. Sampai kadang istri saya itu bilang begini, kalau melayani Tuhan, ya layanilah Tuhan, jangan lihat kiri kanan. Nanti jadi ketaatannya kita itu setengah-setengah. Saya dulu ingat waktu saya masih sekolah minggu sebelum saya bisa main musik, itu pernah saya punya tugas untuk membersihkan gereja sendirian Bapak Ibu, sendirian. Tapi tidak tahu ya, kerinduan itu Tuhan taruh dalam hati saya sejak saya waktu kecil untuk melayani Tuhan. Walaupun orang tidak lihat, saya tetap ngepel gereja. Sekali waktu itu, waktu saya ngepel, bersihkan, kemudian saya berdiri, saya lihat teman-teman yang lain itu, mereka sudah main, mengerjakan tugas sudah selesai. Ini tugas tambahan Bapak Ibu ya. Jadi selain saya mengerjakan tugas yang lain, kemudian tugas berikutnya adalah membersihkan gereja. Sementara teman-teman saya yang lain, karena saya tinggal di panti asuhan ya. Jadi teman-temannya saya yang lain itu satu tugas selesai.
Saya setiap hari Minggu ketambahan mengerjakan tugas satu, kemudian tugas tambahan berikutnya adalah ngepel gereja. Pada waktu saya berdiri dengan teman-teman yang lain, mereka enak ya, sudah main, sementara saya harus tetap membersihkan, ngepel gereja sendirian lagi. Mereka yang tahu cuma melihat, tapi tidak membantu. Nah, kadang hal seperti ini ya mempengaruhi ketaatan kita, dan ketaatan saya ini menjadi seperti ketaatan yang setengah-setengah. Kalau misalkan ketaatannya sungguh-sungguh, ketaatan yang total, ketaatan yang sepenuh hati, artinya kita memberikan hidup kita total sepenuhnya. Amin. Bapak Ibu datang ke gereja karena Bapak Ibu taat. Bapak Ibu datang ke gereja melakukan firman Tuhan. Dari mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu taat. Tetapi ketaatan setengah-setengah itu begini, kalau datang ke gereja mau mendengarkan firman Tuhan, siapa yang khotbah ya? Pilih-pilih dulu siapa yang khotbah. Ini kalau khotbahnya enak, wah baru saya pasang telinga baik-baik. Apalagi kalau khotbahnya lucu, wah ngakak. Sampai begitu pulang khotbahnya tadi apa? Wah pokoknya ceritanya yang lucu-lucu yang kita ingat. Tetapi inti dari khotbah kadang hilang. Nah, ketaatan yang Kristus lakukan adalah ketaatan total yang tidak setengah-setengah. Kalau misalkan setengah-setengah, di dalam waktu dia menjalani penderitaannya itu pasti ada keluhan, pasti ada gerudel. Duh, Bapak, wos. Ini mereka orang yang saya kasih loh, tapi malah mereka yang menyalibkan saya, mereka yang menyiksa saya, dan lain sebagainya. Nah, ketaatan yang Kristus lakukan adalah ketaatan yang total. Nah, ini bisa kita lihat ya, bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, supaya kita ini memiliki ketaatan yang sama, melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati. Dengan apa? Sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Kalau ditunjuk untuk melayani, layani dengan apa? Sungguh-sungguh. Kalau datang ke gereja, datang dengan apa? Sungguh-sungguh. Karena memang saya rindu untuk memuliakan Tuhan, rindu untuk mendengar firman. Makanya datang dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya percaya bahwa hari ini yang datang ke tempat ini bukan karena datang, karena ini hari Minggu ya. Biasalah kayak kan ada sering kita dengar seperti ini. Hari Minggu loh, nggak ke gereja tuh rasanya kayak ada yang aneh. Ada yang seperti itu? Pernah ya? Saya pun kadang dulu mengalami ya. Karena sudah terlalu terbiasa. Sudah terlalu terbiasa, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Nah, padahal seharusnya saat seperti ini adalah saat kita merayakan. Hari Minggu itu udah hari perayaan Bapak Ibu ya. Kalau hari perayaan itu artinya hari yang luar biasa. Sambutannya luar biasa. Datangnya dengan antusias, dengan kesungguhan, tidak dengan biasa-biasa saja. Ya ingat loh ya, kalau kita sering terbiasa, itu bisa jadi akan menjadi biasa saja. Itu sering seperti itu ya. Kalau kita mengalami sesuatu yang baru, nah misalkan kita lama sekali tidak ke gereja, kemudian punya kesempatan ke gereja, entah karena lama gak ke gereja, entah karena mungkin gereja jauh, atau mungkin situasi yang tidak mengizinkan, tapi begitu diizinkan, kita bisa ke gereja, itu rasanya seperti sesuatu yang luar biasa. Biasanya seperti gitu, tapi menjadi sesuatu yang biasa kalau kita terbiasa melakukannya. Hati-hati Bapak Ibu. Akhirnya kegiatan ke gereja ini sebagai sebuah rutinitas yang kalau nggak datang tuh rasanya nggak enak. Kalau nggak datang tuh ada sesuatu yang berbeda. Padahal nggak harus seperti itu. Harusnya lebih daripada itu. Datang ke gereja karena antusiasme yang luar biasa, kesungguhan hati yang luar biasa. Nah, ini menunjukkan ketaatan yang tidak setengah-setengah, tapi ketaatan yang total, ketaatan yang sepenuh hati kita. Karena Kristus sudah melakukannya bagi kita, dan itu harusnya menjadi contoh dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke. Nah, ketaatan Tuhan Yesus yang berikut itu ketaatan seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ketaatan yang dia tunjukkan adalah ketaatan yang lahir dari kasih. Ketaatan apa? Ketaatan yang lahir dari kasih. Bukan karena terpaksa, karena ini perintah. Bukan karena
karena terpaksa, karena diperintahkan oleh Bapa, saya utus kamu untuk menderita bagi manusia dan menebus hidup mereka. Tapi ketaatannya itu berlandaskan ketaatan karena kasih. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan ini ya. Wah, saya beberapa hari ini setiap kali duduk merenungkan ini nangis terus Bapak Ibu. Karena memang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan ini. Dia taat sampai mati ya, disiksa sedemikian rupa dia bertahan untuk tetap taat. Dan karena apa? Karena kasih. Bayangkan orang yang menusuk lambungnya, dia kasihi, saya mati untuk dia. Orang yang meludahi dia, saya mati untuk dia. Orang yang mencambuk dia, saya mati untuk dia. Karena apa kalau bukan karena kasih? Gak akan mungkin bisa Bapak Ibu. Nah, ini pelajaran untuk kita semua. Mari kita lakukan segala sesuatu. Itu karena apa? Karena apa? Kasih. Karena kasih. Karena gak akan bisa kita melakukan kalau tanpa kasih Bapak Ibu. Ya, gak akan bisa. Bapak Ibu mau melakukan apa saja untuk Tuhan, kalau tidak dilandasi dengan kasih, ini gak akan bisa. Saya melakukan firman Tuhan karena ini perintah, ada yang seperti itu. Tapi harusnya saya melakukan firman Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Saya melakukan, saya mengampuni orang karena saya mengasihi Tuhan. Bukan karena orang itu, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa saya mengasihi Tuhan? Karena dia lebih dulu mengasihi kita dan dia tunjukkan kasihnya itu buat kita. Nah, karena kadang begini Bapak Ibu, misalkan ini salah satu contoh. Seperti yang ada di doa Bapa kami ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau Bapa memerintahkan kita untuk mengampuni, lakukan itu karena kasih kita kepada Bapa. Kadang kita itu susah mengampuni karena kita terlalu sering memfokuskan diri kita ini melihat kesalahan orang itu. Si A itu sudah menyakiti hati saya. Kalau saya lihat wajahnya, susah sekali saya mengampuni. Rasanya pengen membalas apa yang dia lakukan dalam hidup saya. Tetapi Bapak Ibu, lakukan karena kasih. Karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan, kasih itu lebih besar dari apapun juga. Bapak Ibu pasti bisa mengampuni. Saya itu kadang memikirkan seperti ini Bapak Ibu. Saya sudah punya anak, jadi sudah rasanya punya anak ini sudah tahu. Kalau anak saya terluka, atau anak saya disakiti orang, atau anak saya mengalami hal-hal yang buruk, itu sedih rasanya hati saya. Sedih rasanya. Nah, coba pikirkan, bayangkan kalau seandainya Tuhan itu lebih dari anak kita. Harusnya kasih kita itu bisa kita rasakan melebihi dari kasih anak kita, melebihi kasih kita terhadap anak kita. Kira-kira bisa seperti itu. Saya membayangkan kadang seperti itu. Apakah saya sudah mengasihi Tuhan? Kadang saya kan punya anak, punya istri. Kalau mereka terluka itu rasa hati sedih. Nah, kalau Tuhan seandainya yang terluka, itu gimana perasaan kita? Apakah kita itu bisa mengalami yang sama, bahkan lebih? Minimal sama lah. Minimal sama, tidak lebih. Kalau firman Tuhan katakan harusnya lebih, kamu mengasihi aku lebih dari segala-galanya. Harusnya gitu ya. Minimal sama. Kalau kita berbuat salah, melakukan dosa atau apapun itu juga yang menyakitkan hati Tuhan, kira-kira hati kita ini terluka juga nggak? Karena kalau kita mengasihi seseorang, orang itu terluka, itu hati kita juga terluka. Betul nggak? Betul nggak? Saya pernah melihat anak saya diperlakukan yang tidak mengenakan ya. Mungkin anak saya tidak terasa, tapi orang tuanya yang melihat itu terasa. Luka itu sampai di hati ini Bapak Ibu. Padahal yang disakiti anak saya nggak merasakan apa-apa, tapi saya melihat kok tersakiti, kok ikut terluka. Nah, karena apa? Karena saya begitu mengasihi anak-anak saya. Bapak Ibu yang mengasihi anak-anaknya pasti mengalami hal yang sama. Kalau anaknya dilukai orang, pasti Bapak Ibu ikut terluka juga. Betul atau salah? Betul ya? Kalau Bapak Ibu melihat orang yang Bapak Ibu kasih dan dia terluka, pasti Bapak Ibu ikut merasakan luka itu.
Nah, sekarang masalahnya adalah Tuhan kita itu menderita di kayu salib. Kalau kita ingat, kalau kita bayangkan, kira-kira luka itu terasa juga gak di hati kita? Duh, Bapak saya, Tuhan saya digitukan sama orang-orang. Nah, kalau Bapak Ibu merasakan luka itu walaupun sedikit ya, artinya kasih itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita gak merasakan apa-apa, merayakan Paskah biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa. Sepertinya ini setiap tahun kita lakukan, setiap tahun kita lewati, biasa saja. Padahal waktu itu Tuhan itu menderita sedemikian hebat loh. Tapi begitu kita merayakannya, kita mengingatnya biasa saja. Ini berarti ada sesuatu yang salah ini. Seperti itu ya. Tapi kalau kita begitu memasuki hari-hari Paskah, kemudian kita seperti ikut merasakan yang dia rasakan, penderitaan yang dia alami, artinya sebenarnya muncul kasih itu di dalam diri kita. Amin. Nah, ini mendekati Paskah ini Bapak Ibu, mulai pikirkanlah, paling tidak ingat-ingat bagaimana Tuhan Yesus menderita. Ya, tidak saja waktu masuk Paskah ini kita biasa-biasa saja, enggak seperti itu seharusnya. Begitu Paskah kita mulai mengingat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, menderitanya seperti apa. Kita ingat, artinya kita menumbuhkan kasih itu di dalam diri kita. Amin. 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 Atau jangan-jangan Paskah biasa aja. Paling tidak ya tukar dapat telur. Lihat ayatnya. Ayatnya apa? Ayatnya menghibur. Wah, ini yang saya suka. Saya pernah sekali waktu itu di satu ibadah Paskah apa itu. Biasa bagi telur, kemudian ada ayat firman Tuhan. Semua pada antusias, punyamu apa ayatnya? Punyamu apa? Nah, sekali waktu teman saya ini, saya ingat betul, tidak mau membaca, punyamu apa? Awalnya dia kasih tahu, punya saya ayatnya ini, karena dia tidak tahu bunyi ayatnya. Ya, dia sebutkan saja bunyinya, ayat saya di dalam, saya lupa ya itu di mana ya. Tapi ini hanya contoh ya. Yohanes sekian ayat sekian, contoh seperti itu. Dia belum buka, ada yang membuka Bapak Ibu. Pas dibuka, bertobatlah hai kamu keturunan ular beludak. Teman saya yang membaca, bukan yang ini, yang punya telurnya ini hanya dia belum membaca. Dia tutup, tidak mau kasih tahu. Akhirnya begitu dia buka, yang lain sudah antusias, saya punya saya ini, kata-kata menghiburan dan lain sebagainya. Punya teman saya ini, bertobatlah kamu keturunan ular beludak. Langsung lemes ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya ini contoh ketaatan yang Tuhan Yesus kerjakan ya. Taatnya itu karena dia sangat mengasihi kita loh. Amin. Coba lihat diri kita ini, apakah kita ini layak dikasihi? Layak dikasihi? Ada yang merasa layak dikasihi? Coba angkat tangan. Bapak Ibu, saya orang berdosa. Saya ini gak layak untuk dikasihi, tapi Bapak mengasihi saya. Amin. Kita ini gak ada satupun yang layak sebenarnya untuk dikasihi, tapi Yesus memberikan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Di dalam kemanusiaannya dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menderita hanya karena kita orang yang berdosa. Kalau saya ingat ini, betapa luar biasanya Tuhan kita. Amin. Dia tidak melihat betapa berdosanya kita, tapi dia mau datang jadi manusia. Datang jadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia, merasakan sakit sama seperti kita, sama. Kalau diiris tangannya sakit sama, dia mengalami juga. Tapi dia mau mengambil bagian itu karena dia mengasihi kita yang harusnya yang tidak layak ini. Amin. Amin. Kita lihat berikutnya ya. Nah, Tuhan tunjukkan ini ya. Di dalam kerendahan hati, dia mengambil ketaatan itu, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Luar biasa ya, taatnya itu disertai dengan kerendahan hati. Karena memang kalau nggak rendah hati nggak bisa taat Bapak Ibu. Orang yang taat itu biasanya orang yang punya rendah hati, kerendahan hati. Amin. Amin. Kalau kita masih sombong,
kita nggak akan bisa taat. Tapi kalau kita rendah hati, kita pasti bisa taat. Amin. 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 Haleluya. Ingat-ingat ya, selama Bapak Ibu masih ada yang sombong, saya nggak bisa dibandingkan dengan orang lain. Saya lebih wow. Bapak Ibu tidak akan bisa taat. Apalagi ketaatan itu kita harus merendahkan diri sebagai seorang hamba. Ini Tuhan Yesus, ini Tuhan loh. Dia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Hamba diiles-iles, diinjak-injak. Gimana bisa kalau nggak rendah hati? Ya, harus rendah hati, betul-betul tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang dipertahankan. Tetapi dia mengambil rupa menjadi seorang hamba karena begitu rendah hatinya dia. Ini menjadi contoh di dalam penderitaannya dia. Dia bisa sampai seperti itu karena dia rendah hati, Bapak Ibu. Apa? Rendah hati ya. Amin. Kalau ada temannya yang menyinggung sedikit, langsung Kalau seperti itu susah Bapak Ibu taat. Benar, susah taat. Harus rendah hati baru kita bisa taat. Ya, nah, untuk bisa rendah hati ini seperti apa? Untuk bisa rendah hati ini Bapak Ibu harus melalui proses, ya. Proses yang panjang. Kalau kita belum sampai di titik seperti itu, kita akan susah untuk taat, Bapak Ibu. Ibu gembala, tolong yang ini nanti begini. Wah itu biar orang lain, jangan saya. Biar orang lain, jangan saya. Repot nanti kalau seperti itu. Ya, tolong Ibu Anneke, istri saya saja ya. Ibu Anneke nanti tugas bersihkan kamar mandi. Misalkan di gereja seperti itu. Saya biasanya singer, minimal WA dong. Kalau nggak rendah hati susah Bapak Ibu untuk taat. Ya, Tuhan Yesus bisa taat ini karena dia orang yang benar-benar rendah hati. Loh, dia kan manusia loh, mengambil rupa sebagai manusia loh. Pasti, ya kalau secara manusia, dia punya jabatan yang melebihi segala sesuatu, bisa melakukan segala sesuatu, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini kalau baru bisa taat. Kalau nggak bisa rendah hati, Bapak Ibu jangan berpikir untuk taat. Ya. Nah, ketaatan yang berikutnya adalah ketaatan yang konsisten. Ketaatannya apa? Yang konsisten, tidak ketaatan yang situasional. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan ketaatan yang sungguh-sungguh atau ketaatan yang total tadi. Ada orang melakukan sesuatu karena yang men-trigger, yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu itu karena mungkin ada kebutuhan tertentu yang dia harus cukupkan, makanya dia lakukan sesuatu. Misalkan ya, saya melakukan sesuatu supaya saya dipuji. Saya melayani supaya saya dipuji. Saya melayani supaya saya terlihat orang yang rohani. Saya tidak mau melayani kalau saya tidak dalam posisi yang dilihat orang. Saya tidak mau melayani di dalam pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi saya mau melayani di posisi yang dilihat orang. Misalkan, ini contoh ya. Nah, itu ketaatan yang situasional atau ketaatan yang tidak konsisten ya. Ketaatan yang konsisten itu seperti gini. Saya melakukan firman Tuhan walaupun saya tidak dianggap. Saya melakukan firman Tuhan walaupun tidak ada seorang pun yang melihat saya. Saya melakukan sesuatu untuk Tuhan walaupun orang hina saya. Amin. Itu ketaatan yang konsisten ya. Ketaatan yang tetap, ketaatan yang tidak berubah. Walaupun situasinya itu tidak mengizinkan kita. Contoh misalkan, Tuhan bilang berharaplah hanya kepadaku. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Situasinya berat Bapak Ibu untuk mengandalkan Tuhan karena apa? Saya sudah habis-habisan, bisnis saya sudah tidak lancar lagi, keadaan sudah tidak memungkinkan. Nah, ini situasional ya. Situasinya seperti itu, mendorong kita ada kesempatan untuk, saya harus hubungi si A.
Si A ini pernah menjadi sahabat saya, pernah saya tolong. Kalau saya minta bantuan dia, pasti dia akan tolong, pasti dia akan bantu. Nah, ini ketaatan yang situasional. Tuhan bilang berharaplah kepada Tuhan, tetapi kita masih mengandalkan manusia karena situasi yang menjepit kita. Tuhan bilang percayalah kepadaku, tetapi kita sulit melakukannya karena situasi mendesak kita untuk harus melakukan sesuatu supaya kita keluar dari situasi itu. Kadang seperti ini situasi yang kita alami, tetapi ketaatan yang Tuhan kerjakan adalah ketaatan yang konsisten. Saya mau bilang seperti Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia diejek, dia diludahi, dia dihina. Selain mengalami sakit secara fisik, dia mengalami sakit secara batin, secara manusia ya. Situasinya seperti itu. Tapi taatnya ini konsisten, dia tetap taat, dia tidak membalas, bahkan dia bilang, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, luar biasa Bapak Ibu, benar-benar luar biasa. Saat dia disakiti oleh orang yang dia tebus hidupnya, dia tetap bilang ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini taatnya konsisten. Walaupun secara situasionalnya, situasinya nggak mendukung ya. Situasinya mendesak dia untuk cukup sudah sampai di sini. Saya menebus hidup kamu, tapi kamu lakukan ini terus buat saya. Kalau seandainya Tuhan seperti itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya? Tapi dia taat secara konsisten. Nah, ketaatan ini perlu konsisten Bapak Ibu. Jangan pada waktu gembala sidangnya melakukan sesuatu yang gak enak di hati kita, begitu gembala sidangnya, Pak tolong nanti pada waktu ini melayani ini ya, wah kita mulai gak terima. Nah, itu ketaatan yang situasional ya. Jadi saya mau taat karena sesuatu yang menguntungkan dalam hidup saya. Saya melayani karena ada yang menguntungkan dalam hidup saya. Saya mau taat sama Tuhan karena Tuhan memberkati saya. Saya mau taat sama perintah Tuhan karena Tuhan menjagai saya. Harusnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Walaupun Tuhan membentuk saya sedemikian rupa, saya akan tetap taat. Amin. Amin. Artinya apa? Walaupun kita dibawa situasi, karena memang kadang situasinya itu Tuhan izinkan. Bangsa Israel itu harusnya dia hanya beberapa waktu lamanya, tidak sampai 40 tahun melewati padang gurunnya untuk mencapai tanah perjanjian. Tapi Tuhan buat dia memutar, melewati padang gurun selama 40 tahun. Ini berat Bapak Ibu. Dan Tuhan sengaja melakukan seperti itu. Kadang memang kita diizinkan untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, apakah bisa kita tetap, Tuhan saya akan tetap melakukan firman-Mu. Walaupun saya kekurangan, saya akan tetap berharap pada Tuhan. Walaupun hari ini jatuh tempo, saya tidak akan pinjam orang. Walaupun hari ini jatuh tempo, saya tidak akan mengandalkan orang. Saya akan tetap berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Nah, itu ketaatan yang konsisten. Yang walaupun kita dalam keadaan terjepit, kita tetap melakukan firman Tuhan. Amin. 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 Ini sudah Tuhan kasih contoh dalam kehidupan kita. Sebenarnya waktu itu bisa enggak ya? Ini saya mau tanya. Pada waktu Tuhan disalib, tiba-tiba bilang, celing, salib hilang, saya sehat, luka saya semua sembuh. Kira-kira bisa enggak seperti itu? Bisa? Bisa, sangat bisa. Tapi dia nggak lakukan, dia tetap konsisten taat. Bapak saya mau melakukan kehendak-Mu. Seperti waktu dia bilang, kiranya kehendak-Mu yang jadi atas hidup. Ingat ya, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, tapi kiranya biar kehendak-Mu yang jadi. Begitu dia bilang kehendak-Mu yang jadi, dia kerjakan itu sampai mati. Tidak ada keluhan sedikit pun. Yang ada malah dia bermazmur Bapak Ibu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia menyanyikan mazmur di tengah penderitaannya. Dia bilang, aku ampunilah mereka Bapak. Didoakan orang-orang yang menyakitinya.
karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dia lakukan seperti itu. Ini ketaatannya yang tidak setengah-setengah tapi konsisten, ketaatan total dan itu konsisten. Situasinya apapun juga dia tetap taat. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah ini perlu kita contoh ya. Amin. Amin. Nah, yang berikutnya taatnya Tuhan itu taat yang rela berkorban. Aduh, susah ini. Susah ini Bapak Ibu. Tapi memang seperti itu. Dia mengorbankan dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Dia korbankan sebagai korban persembahan penebusan hidup kita. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu, ini yang Tuhan kerjakan pada waktu dia di atas kayu salib. Ya. Jadi harusnya minggu-minggu ini menjadi perenungan kita. Seharusnya ya. Perenungan kita. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar sangat mengasihi Tuhan. Amin. 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 Bagaimana kita bisa taat kalau kita nggak bisa mengasihi? Itu nggak akan mungkin Bapak Ibu. Kalau ketaatan kita ini didasarkan kasih, kita akan bisa taat yang total, kita akan bisa taat yang konsisten, bahkan sampai mati. Amin. 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 Nah, jadi karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia rela melakukan apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjalani Paskah hanya seperti sesuatu yang biasa kita alami atau kita peringati setiap tahun, kita perlu periksa hati kita. Apakah kita ini benar-benar mengasihi Tuhan? Tapi kalau kita melalui Paskah dengan rasa yang Tuhan, betapa terlukanya hati saya juga begitu merenungkan Tuhan di atas penderitaan, di atas kayu salib. Sebegitu hebatnya engkau menderita. Wah, saya kalau sudah merenungkan ini kadang nggak bisa berkata apa-apa Bapak Ibu. Betapa Dia mengasihi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Masihkah kita sanggup melakukan dosa? Kita masih sanggup melakukan kejahatan di dalam diri kita? Kita taatnya setengah-setengah. Kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh atau dengan tidak segenap hati kita. Masihkah bisa kita seperti itu? Kalau kita benar-benar merenungkan betapa menderitanya Tuhan kita untuk menebus hidup kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Apapun yang terjadi, situasinya seperti apapun juga, kita akan tetap melakukannya dengan setia. Amin. 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 Mari kita berdoa. Kita berdoa, saya benar-benar mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Inilah adalah hari-hari mendekati Tuhan memasuki masa-masa penderitaannya. Masa-masa penyalipannya. Begitu menderitanya, sampai sebelum mengalaminya Tuhan sudah mengeluarkan keringat darah Bapak Ibu. Karena betapa yang Dia alami itu adalah sesuatu yang sangat berat. Dia tahu apa yang Dia alami, makanya Dia merasakannya sebelum Dia mengalaminya. Dia merasakannya dan penderitaan itu luar biasa sampai sebelum mengalaminya. Dia berdoa sampai keringatnya menjadi darah. Ini betapa luar biasanya penderitaannya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk mengingat kembali penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Dia taat sampai mati, bahkan mati dalam siksaan yang begitu berat, hanya untuk menebus hidup kita. Karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita hidup di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup di dalam kasih yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hidup di dalam penyerahan total kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan segenap hati kita. Lakukan dengan memberikan hidup yang sepenuhnya hidup Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan dirinya untuk menjadi korban. Harusnya kita juga memberikan hidup kita untuk menjadi korban persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Tidak saja korban yang setengah-setengah, tetapi sepenuhnya dalam kehidupan kita. Memberikan hidup kita di dalam keadaan apapun juga, dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu berdoa, merenungkan betapa besar kasih pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan dengan segenap hati kita, Ku telah mati. Ku mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup untuk Tuhan. Haleluya. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan ya Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Telah mati, telah mati, cara hidupku yang lama, semua sia-sia dan tak berarti. Ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
jaga jalan hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti jadilah padaku seperti. Sekali lagi katakan jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari kita senangkan hati Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Engkaulah Tuhan kami, Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Bapa. Engkaulah teladan kami ya Bapa. Engkaulah sulung dari semua yang ada. Terima kasih ya Bapa. Kiranya kami boleh menjadi sama seperti Engkau Bapa. Boleh menjadi sempurna seperti Bapa kita yang di surga, sempurna. Senantiasa rubah hati kami Tuhan. Jadikan hati kami seperti hatinya Tuhan. Jadikanlah pikiran kami seperti pikirannya Tuhan, yang senantiasa diperbaharui sehingga kami sempurna di hadapan-Mu Bapa. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Kami ingin hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kiranya kami boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun juga Tuhan, sesulit apapun juga Tuhan, sesusah apapun juga Tuhan, namun kami boleh merasakan damai sukacita yang besar daripada-Mu Tuhan, sehingga di dalam penderitaan kami boleh tetap bersukacita Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami, yang senantiasa menyediakan segala keperluan kami Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bersukacita di dalam Kau Tuhan, dan kami boleh menjadi firman yang hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupannya, keluarganya. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Urapan-Mu turun atas kami semua Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi kesukaan Tuhan, menjadi anak-anak menjadi kesukaannya Tuhan, yang senantiasa mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, semuanya kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagiannya siapa pengumuman? Oh, terbuka-buka ya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, haleluya. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita akan angkat satu pujian, Kasih Allah Tak Berkesudahan. Silakan yang bertugas.